Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Si Cantik Cloud. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menambahkan foto, barcode, dan QR code di dalam template data. Sebelum memulai, mari kita masuk dulu ke akun Si Cantik Cloud Bapak Ibu masing-masing. Silahkan deh melakukan login. Saya menggunakan akun demo. Setelah masuk, mari kita buka salah satu template data yang ingin ditempelkan gambar atau foto. Bisa dari foto pemohon atau dari foto pegawai tersebut. Misalnya saja, saya ingin menambahkan foto pada tanda terima berkas permohonan. Jadi pertama-tama masuk ke dalam menu setting dulu, lalu masuk ke dalam menu form dan data, lalu pilih template data. Jadi masuk ke dalam menu setting, form dan data, lalu pilih template data. Nah, jika sudah, cari template data yang ingin kita sematkan gambar foto tersebut. Misalnya saja di sini saya menggunakan tanda terima berkas permohonan. Jadi saya gunakan yang belum ada. Nah, di sini saya menggunakan template data cetak tanda terima berkas untuk menyematkan foto pemohonnya. Tekan tombol pensil untuk melakukan edit. Nah, jika sudah, kita download template data yang menjadi kerangkanya untuk kita lihat akan ditaruh atau diletakkan di bagian mana. Saya download terlebih dahulu, lalu saya buka. Di sini sudah terlihat tanda terima berkas pendaftarannya yang sudah berjalan. Lalu saya ingin menambahkan foto pemohon di dalam tabel ini. Salah satu persyaratan untuk menambahkan foto yaitu variabel pemanggilan foto harus disematkan di dalam tabel. Jadi kita bisa gunakan tabel yang sudah ada. Bisa kita tambahkan kolom foto di sebelah nama penerimanya, sebelah sini. Jadi kita tambahkan tabel baru. Satu kotak sudah cukup, seperti ini. Satu kotak saja. Lalu kita tambahkan variabel untuk pemanggilan fotonya. Nah, untuk pemanggilan foto tersebut, saya akan memanggil foto pemohon dari dokumen persyaratan. Jadi sebelumnya jika sudah ada dokumen di sini kita cek, di sini untuk pemanggilan persyaratan nama dokumennya. Sedangkan saat ini saya mau memanggil dokumen khusus untuk foto pemohonnya saja. Untuk dokumen kita cek terlebih dahulu dia mempunyai kolom apa saja. Jadi kita ambil dari tabel persyaratan dan jenis dokumen. Kita buka di tab baru. Untuk membuka menu kamus data, kita buka dari menu setting, lalu pilih form dan data, lalu masuk ke dalam kamus data. Untuk persyaratan, kita bisa mencarinya dengan view persyaratan. Kita ambil dari view persyaratan. Oke. Sini kita cek ada kolom apa saja. Nah, di sini ada kolom path yang memuat URL dari file yang diunggah. Jadi kita di sini menambahkan untuk nomor selanjutnya, label selanjutnya. Misalnya kita namakan untuk pemohon untuk memudahkan saja untuk membedakan. Lalu di sini pilih singular. Lalu di sini pilih SQL. Nah, lalu kita cek di sini dari tabel view persyaratan ada kolom path, kita ambil dari sini saja. Atau ini saya ubah menjadi foto. Nama labelnya foto untuk membedakan. Karena kita hanya mengambil satu elemen saja.
kita buka query-nya, lalu kita masukkan 3 kata kunci query, yaitu select, from, dan where. Untuk select, kita bintangkan saja dulu untuk melihat isian dari kolom tersebut. Lalu dari from, kita ketikkan nama data tabelnya, yaitu view persyaratan. Sini diketikkan view persyaratan. Where-nya berdasarkan kolom apa, yaitu berdasarkan kolom permohonan izin ID. Sama dengan $key ID agar otomatis mengganti nomor permohonan atau ID permohonannya. Lalu kita simpan di sini. Kita tekan tombol obeng, masukkan key ID yang didapatkan dari simulasi transaksi. Jadi jika Bapak Ibu telah melakukan simulasi transaksi, ambil ID permohonan dari transaksinya untuk dilakukan pengetesan. Bagaimana cara untuk mengambilnya? Bapak Ibu buka di menu transaksi, lalu masuk ke dalam menu proses permohonan. Di sini Bapak Ibu bisa mencari jenis izin untuk ditesnya. Misalnya saya mengetes tanda terima berkas tadi untuk salah satu jenis izin praktik dokter. Di sini saya sudah ada salah satu contoh transaksinya. Lalu kita tekan tombol mata. Lalu di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan ID permohonannya, yaitu yang 6 digit di atas. 6 digit pada alamat URL Bapak Ibu. Jadi ini kita copy. Lalu masukkan pada kolom key ID di menu obeng, kita paste, lalu kita jalankan. Nah, di sini sudah terlihat untuk path-nya. Untuk memilih bagian persyaratan yang bagian mana, atau memilih kolom fotonya saja yang kita ambil, kita gunakan atau kita cari nama dokumen yang sesuai, yaitu misalnya untuk foto tersebut. Jadi kita menggunakan ID persyaratan yang ini agar ditambahkan ke dalam query-nya. Ini kita close. Lalu tambahkan di query-nya. Kita tambahkan and atau dan. Jadi filter tidak hanya berdasarkan permohonan izin ID saja, namun juga filter untuk jenis persyaratannya, yaitu ID sama dengan kita pastekan ID dari foto 3x4 tadi. Jika sudah, selectnya kita ganti menjadi path sebagai kolom yang memuat URL atau halaman dari gambar tersebut. Kita simpan. Lalu buka tombol obeng kembali. Kita ambil simulasi atau nomor permohonannya, ID permohonannya, lalu kita kembalikan ke tab template data, lalu kita pastekan, jalankan run. Nah, di sini sudah kita dapatkan URL untuk mengambil fotonya. Nah, jika sudah, yang selanjutnya dilakukan oleh Bapak Ibu, kita memanggil elemen foto tersebut atau elemen kelompok data foto ini di dalam dokumen Word-nya atau dokumen docx-nya. Di sini kita tambahkan foto untuk pemanggilan seperti biasa dengan $, lalu nama label datanya atau nama kelompok datanya foto. Di sini sudah masuk dalam tabel ternyata, jadi saya akan memformatnya sedikit. Kita tambahkan, ini kita hapus tabel ini, kita tambahkan di sini panggilan, kita merge agar mendapatkan yang sesuai.
Lalu kita panggil kelompok datanya yaitu $foto, $kurawal foto underscore core, yaitu nama elemennya yaitu pet. Kita panggil pet, lalu tutup kurung kurawal. Nah, ini kita biasa memanggil variabelnya seperti ini. Namun untuk gambar kita perlu aliaskan menjadi foto underscore img. Jadi alias ini sudah dikunci untuk mengubah suatu URL menjadi sebuah foto. Kita tambahkan alias di sini as foto underscore img seperti ini. Jadi jika URL foto dijadikan atau ditambahkan alias foto underscore img ini, dia akan menampilkan foto pada template data. Lalu ini kita simpan, lalu kita perbarui. Jika sudah, jangan lupa untuk memperbarui dokumen cetaknya juga. Untuk cetak tanda terima berkas, saya edit kembali. Di sini ditambahkan menjadi bukan pet, namun yang kita panggil foto underscore img. Jadi seperti ini. Ini yang akan kita panggil, nanti dia akan memunculkan fotonya. Ini kita save, lalu kita uploadkan kembali ke dalam cetak tanda terima berkas. Jika sudah, saya nyalakan output sebagai PDF-nya. Lalu kita perbarui. Nah, jika ingin mencoba apakah template datanya berhasil menyematkan foto, kita bisa mencoba dari simulasi transaksi. Kita cari untuk cetak tanda terima berkas. Saya jalankan pengajuannya. Di sini proses sudah mencapai akhir, jadi tidak masalah. Kita coba untuk tanda terima berkasnya. Lalu kita buka PDF-nya. Berikut tanda terima berkasnya sudah menampilkan foto pemohonnya seperti ini. Jadi fotonya nanti harus dimasukkan ke dalam tabel, dan di sini saya belum sempat untuk menghilangkan border dari tabelnya. Jadi kita bisa menghapus lagi border tabelnya. Di sini saya coba lagi untuk tanda terima berkas, kita edit kembali. Pada dokumen docx-nya, dokumen cetaknya, di sini saya hapus dahulu bordernya. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan otomatis fotonya muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, itu jika menampilkan foto. Foto ini bisa dari persyaratan ataupun foto yang dari Bapak Ibu bantu upload dari entry data. Jadi bisa diambil dari tabel view persyaratan ataupun dari tabel data teknis. Namun dengan cara yang sama, pemanggilan variabelnya akan dialiaskan menjadi foto underscore img seperti itu. Yang selanjutnya, selain foto, kita dapat menyematkan barcode atau QR code di dalam template data. Untuk QR code sendiri itu terdiri dari 2 QR code. Yang pertama itu QR code yang dapat menampung data yang kita butuhkan, kita sesuaikan. Sedangkan QR code yang satu lagi akan menampilkan halaman atau dokumen yang sudah jadi setelah di-scan. Jadi Bapak Ibu jika melakukan scan pada QR code yang terakhir ini, device Bapak Ibu nanti akan muncul suatu link yang mengarahkan browser Bapak Ibu untuk membuka dokumen tersebut. Jadi akan terlihat secara elektronik. Sedangkan untuk opsi pertama, QR code-nya ini bisa kita sesuaikan pengisian datanya. Untuk yang kedua ini, kita akan menyeting barcode pada tanda terima berkas.
Jadi QR code yang bisa menampilkan URL secara langsung itu hanya dapat dilakukan pada proses tanda tangan sertifikat atau menggunakan tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik. Sedangkan untuk barcode dan QR code yang opsi pertama, kita bisa sesuaikan pengisian datanya. Nah, kita akan memulai untuk konfigurasi barcode terlebih dahulu. Nah, jadi jika saya ingin menambahkan barcode pada tanda terima berkas ini, seperti halnya menyematkan foto, saya perlu menambahkan atau menyematkan panggilan barcode ini pada tabel. Jadi kita bungkus dalam suatu tabel. Mungkin lebih bagus jika barcode-nya di sebelah sini ya, Bapak Ibu. Jadi saya tambahkan di sini mungkin satu tabel, cukup satu kotak saja. Insert satu sel, cukup satu sel. Mungkin seperti ini jika ini terlalu panjang. Jadi satu sel ini akan menyesuaikan panjang selnya secara otomatis. Jadi seberapa panjang pun Bapak Ibu buat sampai sini, jika memang barcode-nya hanya sampai sini, dia tidak masalah, akan otomatis menyesuaikan. Nah, sekarang variabel apa yang akan kita panggil? Kita lakukan setting terlebih dahulu pada template data. Buka kembali template data untuk tanda terima berkas, misalnya saya tambahkan untuk barcode, misalnya kode atau apapun, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, atau mungkin biar berbeda bar saja, mengaliaskan untuk barcode. Pilih singular, jenis sumbernya lalu SQL, lalu kita tambahkan query-nya. Seperti biasa, kita tambahkan 3 kata kuncinya, select, from, where. Di sini Bapak Ibu ingin mendapatkan atau mengubah data apa menjadi barcode. Misalnya saja, jika saya lihat dari yang sebelumnya, hasil sebelumnya yang sudah ada fotonya, untuk barcode sendiri ini mempunyai maksimum karakter 100 karakter. Jadi Bapak Ibu bisa saja menyematkan nomor pendaftaran dan tanggalnya, atau mungkin keterangan lainnya seperti itu. Nah, misalnya saya mau menyematkan nomor pendaftaran lalu keterangan valid di dalamnya. Nomor pendaftaran ini kita gunakan, kita simpan dulu query-nya. Kita ambil dari kelompok data TTBP. Nah, di sini sudah ada banyak sebenarnya. Kita copy dulu. Lalu kita masukkan ke dalam query label bar. Kita pastekan. Oke. Lalu hapus yang kita tidak gunakan. Misalnya ini saya tidak gunakan. Ini dibiarkan saja karena kita menggunakan tabel permohonan izin. Lalu saya membutuhkan nomor permohonan, sudah ada, nama jika diinginkan. Namun jika tidak diinginkan, kita bisa hapus ini semua. Atau mungkin saya ingin menambahkan jenis permohonannya. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana untuk menggabungkan menjadi satu kalimat? Misalnya untuk pemilihan 2 kolom kita menggunakan tanda koma. Untuk menggabungkan menjadi satu kalimat yang sesuai, kita bisa masukkan di dalam sini misalnya nomor permohonannya. Lalu ini kita hapus biar mudah melihatnya. Saya buat seperti ini. Lalu kita tambahkan tanda garis vertikal yang biasanya terletak di atas tombol enter keyboard Bapak Ibu, seperti ini. 2 garis, lalu tambahkan koma atas. Koma atas ini menandakan kalimat tambahan atau karakter tambahan selain yang dari kita pilih ini, dari kolom data tabel. Jadi misalnya jika ingin memisahkan nomor permohonan dengan jenisnya, kita pisahkan dengan strip misalnya seperti ini. Lalu kita tambahkan
koma atas sebagai penutup. Nah, nanti saat di scan barcode-nya akan tampil nomor permohonan, lalu spasi, strip, spasi, baru ditampilkan jenis permohonan. Jika sudah, saya ingin menambahkan keterangan valid, atau mungkin terserah Bapak Ibu, bisa valid, bisa oke, bisa sesuai, atau yang lain-lain disesuaikan, boleh apa saja. Ini hanya untuk menggambarkan bahwa kolom-kolom ini bisa dijadikan satu kalimat dan ditambahkan keterangan lainnya, asalkan maksimum karakternya masih di bawah atau kurang lebih sama dengan 100 karakter. Saya tambahkan lagi keterangan valid dengan cara yang sama. Saya copy, lalu pastekan di sini. Kita ganti strip menjadi valid. Kita pisahkan dengan garis seperti ini, lalu kita tulis valid seperti ini. Kita tambahkan alias, seperti halnya pemanggilan foto, sudah ada kata kunci yang langsung dipakai, sehingga jika dipanggil dia akan otomatis mengkonversi keterangan tersebut atau data tersebut menjadi sebuah barcode. Dialiaskan menjadi info underscore barcode seperti ini. Oh, ternyata saya lupa untuk menambahkan simbol garis 2-nya yang menandakan penggabungan data dari sebelumnya. Jadi saya tambahkan seperti ini. Jadi jika menambahkan alias juga tidak bermasalah. Hal ini dikarenakan kurangnya simbol garis 2. Boleh menambahkan alias seperti ini ataupun juga tidak masalah. Kita simpan lagi, lalu kita perbarui. Kita coba jalankan lagi tanda terima berkas. Sudah berhasil berjalan. Ya, di sini sudah ada barcode-nya. Di sini jika Bapak Ibu melakukan scan pada barcode ini akan muncul keterangan nomor permohonan, lalu jenis pengajuan atau jenis permohonan, lalu keterangan valid. Jadi keterangan yang akan tampil akan seperti ini jika di scan. Nah, jadi jika Bapak Ibu melakukan scan pada barcode di sini akan tampil keterangan ini. Jika barcode tidak tampil, artinya isian data ini melebihi dari 100 karakter. Seperti itu. Nah, ini jika menampilkan barcode. Bagaimana dengan QR code yang opsi pertama? Jadi opsi pertama itu QR code-nya bisa kita sesuaikan isian datanya. Kita contohkan dengan template data yang sama. Di sini saya menambahkan untuk QR. Misalnya kita tambahkan QR seperti ini. Tipenya pilih singular, lalu pilih SQL. Untuk isian datanya kita buat sama juga tidak masalah dengan yang info barcode, hanya penampilan bentuknya saja yang berbeda seperti itu. Untuk pengaliasannya, perbedaan barcode dengan QR code hanyalah di pemanggilan alias. Jika barcode memanggil info underscore barcode, jika QR code memanggil info underscore QR code seperti ini. Untuk pengisian datanya saya menggunakan isian data yang sama, lalu kita simpan. Kita masukkan kembali di dalam template Word-nya. Misalnya saya ingin menambahkan di sebelah bagian kanan. Saya tambahkan satu sel di sebelahnya. Saya tambahkan lagi agar terlihat terpisah. Saya akan panggil di sebelah sini untuk QR-nya, yaitu
kelompok data QR, kita panggil dengan $, lalu kurung kurawal, lalu kita panggil kelompok datanya QR underscore info underscore QR code, yaitu pengaliasannya. Lalu kita tutup kurung kurawal seperti ini. Di sini saya hapus kembali border untuk tabelnya agar tidak terlihat. Lalu kita simpan. Jangan lupa untuk mengupload ulang dokumen Word-nya. Maaf, salah. Sudah berhasil, lalu kita perbarui template datanya. Di sini kita coba kembali untuk mengambil tanda terima berkasnya. Lalu kita buka. Nah, di sini akan muncul barcode dan QR code-nya. Dua-duanya akan menampilkan data yang sama karena isiannya dari kata kunci select-nya tadi sama. Hanya bentuk kodenya saja yang akan berbeda. Yang satu akan berbentuk barcode, yang satu akan berbentuk QR code. Ya, ini untuk konfigurasi barcode dan QR code yang data isiannya disesuaikan. Nah, yang selanjutnya adalah konfigurasi QR code untuk template data dengan tautan sign report atau yang sama dengan atau yang memanfaatkan sertifikat elektronik ataupun tanda tangan digital. Jadi ini kita tutup dulu karena sudah sesuai. Mungkin nanti untuk layoutnya bisa Bapak Ibu sesuaikan kembali. Nah, untuk tanda tangan sertifikat kita cek dulu proses ini menggunakan template data yang mana. Untuk QR code yang memanfaatkan sertifikat elektronik atau tanda tangan digital, kita tidak perlu menambahkan kelompok data. Kita hanya perlu memanggil variabelnya pada docx atau Microsoft Word-nya saja. Jadi misalnya saya buka salah satu cetak izinnya, misal untuk yang terkait yang sebelumnya. Di sini ada cetak izin praktik dokter. Saya lakukan edit. Lalu Bapak Ibu hanya perlu memanggil docx-nya dulu, kita download. Dan pastikan untuk outputnya dijadikan PDF atau dinyalakan. Dikarenakan hasilnya sudah ditandatangani dan kompatibel untuk dilihat dengan pembaca PDF. Nah, untuk menambahkannya, Bapak Ibu sudah membuka dokumen Word-nya. Kita hanya perlu memanggil dua variabel jika dibutuhkan. Yang pertama itu variabel untuk memanggil waktu yang berupa tanggal dan jam penandatangan elektroniknya. Dan yang kedua adalah QR code, di mana QR code ini saat di-scan akan menampilkan URL untuk membuka file yang telah ditandatangani secara elektronik di browser Bapak Ibu. Jadi untuk memanggilnya kita hanya perlu atau hanya langsung mengetikkan pada Word-nya saja. Dan sebagai catatan, variabel-variabel ini juga harus disematkan di dalam tabel. Jadi misalnya saya mau menaruhnya di sini sudah ada barcode, saya ingin menaruhnya di sebelah sini atau mungkin di sini saja tidak apa-apa. Kita tebalkan dulu untuk garis tepinya. Ya, jadi di sini sudah ada kotak mungkin. Di sini kita hanya tinggal memanggil $, lalu buka kurung seperti pemanggilan variabel pada umumnya. Lalu result seperti ini, underscore tgl atau tanggal underscore sign, tutup kurung kurawal.
di mana variabel ini akan memanggil waktu dan tanggal penandatanganan. Lalu saya ingin menampilkan QR code untuk scanner URL. Jadi pemohon bisa langsung meng-scan atau siapapun bisa langsung meng-scan dan mendapatkan dokumen elektroniknya bahwa dokumen tersebut valid. Ketikkan $, lalu buka kurung kurawal seperti halnya yang tadi, result underscore URL seperti ini underscore QR code, lalu tutup kurung kurawal seperti ini. Yang di atas akan menampilkan tanggal, sedangkan yang di bawah akan mengubahnya menjadi QR code. Jadi saya hapus dulu garisnya, garis tepinya. Lakukan upload kembali dokumen pada template data. Saya perbarui jika sudah berhasil mengupload. Lalu kita masuk ke dalam transaksinya. Lalu kita buka proses tanda tangan sertifikatnya. Nah, di sini sebenarnya sudah ditandatangani. Namun jika Bapak Ibu mengalami salah format atau ada kekeliruan masih dalam proses konfigurasi, untuk mendapatkan format yang baru atau menggunakan template data yang baru, Bapak Ibu perlu melakukan penandatanganan ulang. Di sini akan saya coba untuk penandatanganan ulang. Di sini saya akan memasukkan P12-nya, lalu masukkan password dari P12 Bapak Ibu. Lalu di sini Bapak Ibu klik sign PDF. Jika sudah muncul notifikasi seperti ini, kita download PDF atau template datanya yang terbaru, cetak isinya. Di sini sudah tampil. Nah, di sini sudah tampil QR code-nya. Jadi Bapak Ibu jika melakukan scan terhadap QR code ini, Bapak Ibu akan mendapatkan URL dari cetak izin ini. Jadi nanti dia dibuka dalam browser Bapak Ibu. Materi terkait penyematan gambar, barcode dan QR code pada template data telah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Jangan lupa like video dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.